Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Deviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur zoom dan viewport shading pada aplikasi Blender. Langsung saja. Yang pertama adalah fitur zoom. Fitur zoom digunakan untuk mendapatkan tampilan secara dekat dan jauh. Fitur ini berfungsi untuk melihat objek 3D yang ada pada layar secara detail. Langsung saja, cara pertama yaitu dengan memutar scroll mouse. Maju untuk zoom in dan mundur untuk zoom out. Cara kedua yaitu dengan menekan tombol kontrol, lalu tekan tombol tengah pada scroll mouse. Seperti ini. Lalu digerakkan maju untuk mendekat, mundur untuk menjauh. Cara ketiga dengan mengklik icon zoom, kemudian tahan dan gerakan mouse. Nah, ini icon zoom, kita tahan dan gerakan mouse. Cara keempat, kita bisa menggunakan tombol kontrol dengan tombol kurang itu untuk menjauh, tombol kontrol dengan tombol tambah itu untuk mendekat. Selanjutnya, cara ketiga dengan menggunakan menu view. Klik menu view, lalu pilih navigation, pilih zoom in untuk zoom secara dekat, lalu pilih zoom out untuk zoom secara jauh. Lalu di sini ada juga zoom region. Zoom region ini digunakan untuk melihat area atau daerah yang diblok. Contohnya di sini saya akan memblok objek kaki meja seperti ini, lalu akan menampilkan daerah yang saya blok tadi. Atau kita bisa menggunakan shortcut pada keyboard, shortcut pada keyboard yaitu Shift B. Lalu kita pilih area yang akan kita lihat. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya menggunakan tombol Shift dan tombol bergelombang ini yang terletak di bawah tombol ESC. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan tombol W untuk zoom in, tombol S untuk zoom out, tombol E untuk naik, tombol Q untuk turun, tombol D untuk ke kanan, dan tombol A untuk ke kiri. Nah, jika ingin mempercepat laju, bisa dengan menahan tombol Shift B seperti ini, S, E, D, dan A. Untuk keluar dari fitur ini, kita bisa klik ESC ya, teman-teman. Terus selanjutnya ada fitur pan view. Cara pertama ini, fitur ini bisa untuk cara pertama ini dengan menggeser tampilan atau view kamera ke atas, bawah, kiri, dan ke kanan. Caranya dengan menekan tombol shift, lalu tekan tombol scroll pada mouse, lalu geser mouse. Nah, selanjutnya cara kedua dengan mengklik icon move the view, tekan lalu geser mouse ke atas, ke bawah, kanan, dan ke kiri. Selanjutnya ada fitur rotasi. Fitur rotasi ini untuk melihat rotasi ya, seperti ini. Itu kita bisa menggunakan caranya. Yang pertama, posisikan objek ini kita posisikan di tengah. Nah, di tengah seperti ini. Lalu tekan tombol scroll pada mouse, tahan dan gerakan mouse ke kiri, kanan, ke atas, bawah. Nah, seperti itu. Cara kedua, kita bisa menggunakan icon axis nih. Tahan dan gerakan mouse ke kiri, kanan, kiri,
kanan ke kiri, ke atas, bawah. Nah, cara ketiga, ini cara yang sama dengan cara fitur zoom tadi, cara kanan fitur zoom tadi, yaitu menggunakan shift dan tanda gelombang seperti ini. W untuk zoom in, S untuk zoom out, E untuk naik, C untuk turun, D untuk ke kanan, dan A untuk kiri. Selanjutnya ada fitur preset view. Fitur ini untuk memilih pandangan secara presisi sehingga tampilan akan terlihat secara isometris setiap 90 derajat. Cara pertama yaitu dengan menekan tombol Alt, tekan tombol tengah mouse lalu gerakan dengan cara di drag ya teman. Drag seperti ini, ke atas, ke bawah, kanan, kiri, seperti itu. Cara kedua itu dengan menekan tombol gelombang seperti ini yang ada di bawah tombol ESC ya teman-teman. Nah, pada bagian view yang diinginkan kita bisa mengklik. Ini untuk top, ini untuk atas, bottom untuk bawah, ada juga front untuk yang depan, back yang di belakang, ada left juga, ada right, ada fitur view kamera. Nah, di view kamera ada fitur view select, nah ada juga fitur. Selanjutnya untuk cara ketiganya bisa menggunakan tombol axis. Kita klik seperti ini. Nah, selanjutnya ada fitur viewport shading. Nah, di Blender ini terdapat 4 macam tampilan viewport shading. Ada wireframe, ada solid, ada juga material, dan terakhir yang keempat ada render. Nah, seperti oke. Untuk keperluan pemodelan Anda cukup menggunakan tampilan solid. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengubah tampilan background pada Blender? Kita hanya perlu mengklik tombol panah ke bawah yang ada di sebelah kanan viewport shading. Kita pilih viewport. Nah, untuk mengubah warnanya, kita hanya perlu mengklik bagian bawah pada viewport ini. Nah, kita pilih warnanya sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya backgroundnya sudah nih. Nah, bagaimana cara mengubah tampilan objeknya? Sama seperti tadi, kita klik bagian panah ke bawahnya yang di sebelah kanan viewport shading, lalu kita pilih matte cap. Kita klik saja langsung gambar bola ini. Nah, di Blender ini sudah menyediakan beberapa preset warna yang kita bisa memilih sesuai yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita lihat
ada di sini pada viewport shading, di sini ada namanya wireframe. Nah, tampilan wireframe adalah tampilan yang menunjukkan rangka-rangka dari objek 3D yang kita buat. Seperti ini. Terlihat objek 3D ini transparan. Nah, agar objek tidak transparan atau terlihat solid, maka kita matikan tombol X-ray-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pada viewport shading ada yang namanya view material. Nah, jika kita bekerja menggunakan aplikasi Blender ini dan kita ingin menambahkan tekstur, maka kita harus memilih viewport shading material. Pada view ini kita akan melihat objek dengan tekstur dan lighting tanpa bayangan. Untuk menampilkan objek lengkap dengan bayangan, maka kita harus memilih viewport shading render. Nah, seperti ini. Pada viewport shading render ini terlihat hasil yang terlihat hasil yang realistis dengan bayangan. Nah, jadi pada Blender ini kita bisa melihat hasil render secara real time, teman-teman. Nah, itu tadi beberapa fitur-fitur yang ada pada Blender, yang ada pada aplikasi Blender ini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.